Anda kembali di Sindo Today. Pemirsa, mungkin saya bukan pejabat ya pemirsa, beda sama Pak Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud yang kembali jadi perbincangan terkait dugaan adanya kursi pijat seharga Rp125 juta per unit di rumah dinas. Ya, Rudy Masud mengaku kursi pijat ada, tapi mungkin karena kasihan dengan gubernur yang bertugas menyetir sendiri dengan perjalanan ribuan kilo, ditambah lagi jalannya yang kurang bagus. Ya, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud mengaku adanya kursi pijat di rumah dinas. Namun, anggaran itu sudah ada dari 2024-2025. Pertimbangannya mungkin karena kasihan dengan gubernurnya yang bertugas menyupir sendiri dengan melintasi jarak perjalanannya yang ribuan kilo saat bekerja dan tidak mulus. Pijat ada, bisa pijat. Memang diberikan sih. Mungkin kesedihan dari gubernurnya. Jalannya mau mobil sendiri. Ya kan perjalanannya ribuan kilo. Tapi kalau jalan, soalnya tak publish. Matahari belum terbit, kami jalan. Matahari sudah gelap, kami belum sampai. Bawa sendiri lagi mobilnya. Gitu, teman-teman itu memang kesedihan dari kami. Yang kedua, karena saya cuma sendiri di rumah. Kali-kali teman saya nggak di rumah. Tidak benar, dan itu adalah antara tahun 2024 bulan 2025. Jadi Pak Gubernur ada standar. Nah ini supaya masyarakat kita ini, masa pemimpinnya harusnya diwai gitu, bukan dibully, kita dibully gimana sekarang? Nah ini mestinya wartawan ini lah, yang harusnya saya tadi lagi tapi menyampaikan lah, walaupun pahit sampaikan aja, tapi kalau manis jangan juga sampaikan yang pahit. Ya pemirsa, Ustadz Khalid Basalamah memenuhi panggilan KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji. Ya, ia menegaskan dirinya hadir sebagai saksi bukan tersangka. Khalid menjelaskan pemeriksaan kali ini berkaitan dengan perannya sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji Khusus. Ia juga mengaku telah mengembalikan dana sebesar 8,4 miliar rupiah ke KPK, di mana dana tersebut ia terima dari pihak lain. Khalid juga menyatakan dirinya sebagai korban dalam perkara ini. Dan hari ini saya dipanggil kapasitasnya sebagai Ketua Asosiasi Mutiara Haji. Makanya kami semua terdaftar di PT Muhibah. Yang sudah kami serahkan semua ke pihak KPK data itu. Saya pun namanya di PT Muhibah. Gitu. Nah pada saat kami sudah keluar visanya kami berangkat, ya kami tahunya itu dari PT Muhibah. Jadi kami cuma sampai di situ, kami tidak pernah tahu masalah Kementerian Agama, stafnya, nggak pernah kami interaksi sama sekali. Makanya saya bahasakan kami korban. PT Muhibah mengembalikan dana kepada kami pun tidak tahu uang apa. Jumlahnya sekitar 8,4 M kan gitu. Dan pada saat kita dikembalikan, kami nggak disampaikan itu uang apa. Pokoknya dikasih aja. Nah waktu dipanggil sama KPK mengatakan Ustadz ada uang dari visa itu. Saya bilang iya ada. Ustadz harus kembalikan. Baik kita kembalikan. Kita ke informasi lain pemirsa, pemerintah Indonesia akan mengimpor 150 juta barel minyak mentah dari Rusia. Ya, pemerintah pun jamin stok BBM aman hingga akhir tahun. Ditemui di kantor Kementerian SDM Jakarta, hari Jumat, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Yuliot Tanjung, tegaskan komitmen impor tersebut akan dilakukan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2026. Meskipun demikian, Yuliot juga menjelaskan jatah impor minyak mentah tersebut masih belum dikirim ke Indonesia. Sebab pemerintah masih menentukan skema yang akan digunakan dan membuat aturannya. Sementara itu, terkait dengan impor LPG masih dalam tahap negosiasi. Untuk komitmen impor minyak dari Rusia ini kan baru negosiasi kemarin, kan sudah disepakati total yang akan kita impor dari Rusia itu kan sekitar 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun.
Pemirsa, di tengah ancaman krisis energi global, inovasi bahan bakar alternatif dalam negeri dilirik terus oleh pemerintah. Salah satunya bahan bakar orisinil buatan Indonesia yang berbahan baku jerami. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menggelar pertemuan dengan produsen bahan bakar alternatif Bobby Boss. Pertemuan merupakan tindak lanjut pertemuan awal pada 14 April lalu untuk mematangkan rencana pengujian. Dalam pertemuan dengan pihak ESDM, pihak Bobby Boss menyatakan akan melakukan uji fungsi. Nantinya akan ditentukan Bobby Boss masuk kategori bahan bakar minyak BBM atau bahan bakar nabati biofuel BBN. Ya, alhamdulillah kita tadi sudah meeting teknis dengan Kementerian SDM dan kita sudah mendapatkan pemahaman yang sama bahwa kita akan melakukan uji fungsi dengan Kementerian SDM dengan tahapan yang pertama adalah kimia fisikanya, yang kedua nanti ada di start engine 1000 jam, dan nanti sampai pada protes. Endingnya adalah kita akan mengetahui Bobby Boss ini apakah masuk dalam kategori BBM atau BBN atau jenis bahan bakar baru. Pihak Kementerian ESDM menyatakan pemanggilan ini untuk mematangkan pengujian laboratorium serta memastikan standarisasi. Sementara detail pengujian dilakukan Lemigas. Bobby Boss merupakan inovasi bahan bakar nabati atau biofuel yang dikembangkan sebagai alternatif energi berbasis sumber daya lokal. Inovasi ini memanfaatkan limbah jerami sebagai bahan baku utamanya. Saat ini, produksi massal Bobby Boss tidak dilakukan di dalam negeri, melainkan di negeri tetangga Timor Leste. Diharapkan Bobby Boss kedepannya bisa jadi bahan bakar alternatif dalam negeri. Pemerintah akhirnya dikabarkan memberi lampu hijau bagi pengembangan bahan bakar alternatif Bobby Boss. Ya, produk berbasis jerami ini kini akan masuk tahap pengujian ketat sebelum bisa digunakan secara luas di pasaran. Kementerian ESDM resmi mendorong percepatan uji laboratorium dan uji teknis bahan bakar Bobby Boss. Langkah ini dilakukan untuk memastikan standar keamanan dan kualitas sebelum dipasarkan. Disepakati pengujian dilakukan secara komprehensif dan berjenjang. Uji ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari sifat fisika dan kimia, stabilitas hingga kompatibilitas bahan bakar dengan mesin. Selain itu, performa juga diuji melalui emisi gas buang, daya mesin hingga dampak terhadap komponen kendaraan. Setelah lolos tahap laboratorium, Bobby Boss akan melanjutkan ke uji jalan guna mensimulasikan penggunaan dalam kondisi nyata. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan aturan baru bagi mobil listrik. Bahkan informasi yang beredar aturan ganjil genap yang saat ini menjadi pemicu pembelian mobil listrik di Jakarta akan dicabut. Masa bulan madu bagi kendaraan listrik berakhir. Melalui peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru, kendaraan listrik baik mobil maupun motor tidak lagi menikmati bebas pajak. Per April 2026, kendaraan listrik harus bayar pajak sama seperti kendaraan jenis BBM. Insentif pajak masih bisa diberikan, tapi jika ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah masing-masing. Selain tidak kebal pajak, kendaraan listrik juga tidak lagi bisa melenggang bebas di jalanan Jakarta setiap saat. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan tengah mengkaji aturan ganjil genap bagi kendaraan listrik. Kendaraan listrik ini kan dapat fasilitas ganjil genap, pajaknya 0%, dan tentunya pemerintah di Jakarta melihat setelah adanya Permendagri ini kami akan mengambil keputusan mengenai kendaraan listrik di Jakarta.
Ditopang banyak subsidi pajak, industri mobil listrik tanah air melesat dalam 2 tahun terakhir. 3 bulan pertama tahun ini, penjualan mobil listrik mencapai 33.150 unit, melonjak 95,9%. Bahkan sepanjang 2025, penjualan mobil listrik menembus hampir 104.000, melonjak 141% dibandingkan tahun 2024. Di tengah krisis BBM, adopsi kendaraan listrik diharapkan makin bertambah dan bisa menekan subsidi BBM. Tapi sayangnya, berbagai insentif justru berhenti di tengah jalan. Harga motor dan mobil listrik diperkirakan naik 5 hingga 15%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kenaikan harga LPG non-subsidi yang berlaku sejak 18 April 2026 tidak diatur oleh pemerintah karena harus menyesuaikan dengan mekanisme harga pasar global. Kemarin Senin di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, Bahlil juga tegaskan LPG non-subsidi memang diperuntukkan bagi sektor industri, hotel, dan restoran sehingga harganya bergantung pada pergerakan harga minyak dunia. Sementara itu terkait stok dan harga LPG subsidi 3 kg, pemerintah pastikan tetap dalam kondisi aman dan terjangkau bagi masyarakat. Sementara yang di atas 3 kg itu adalah LPG yang tidak disubsidi. Nah, khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan. Flat, sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN48. Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya nggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar. Harga minyak goreng yang mahal, masyarakat terutama kaum ibu kini dibuat pusing dengan kelangkaan minyak kita. Ya, tidak hanya itu, pedagang juga turut terdampak lantaran keuntungan mereka yang terus berkurang. Sama ini naik semua ini. Memasuki pekan ketiga bulan April, tekanan ekonomi akibat dari gejolak geopolitik global terasa hingga ke seluruh lapisan masyarakat. Di Pasar Peterongan Kota Semarang, Jawa Tengah, kenaikan harga minyak goreng dikeluhkan pedagang. Harga minyak goreng curah naik hingga Rp23.000 per liter. Tidak hanya itu, kini minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita juga perlahan mulai hilang dari pasaran. Paling banyak ya minyak goreng. Minyak kita apalagi susah itu. Sejak beberapa hari terakhir persediaan minyak kita kosong di pasar tradisional Semarang. Pedagang terpaksa menjual minyak goreng merek lain dengan harga yang jauh lebih tinggi. Minyak goreng subsidi minyak kita menjadi pilihan bagi sebagian besar warga karena harganya yang relatif terjangkau. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli menyerahkan bantuan untuk pembangunan masjid di Pondok Pesantren Alam Mumtaz di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, dukungan MNC Peduli ini diharapkan dapat membantu para santri dan masyarakat sekitar dalam melakukan kegiatan ibadah. Wakil Ketua Umum MNC Peduli, Syafril Nasution, bersama pengurus pesantren Alam Mumtaz dan santri melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid di kawasan pesantren Alam Mumtaz, Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain peletakan batu pertama, MNC Peduli juga menyerahkan bantuan sebesar Rp100 juta untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas ibadah yang akan dimanfaatkan oleh para santri serta masyarakat sekitar. Kami berharap pesantren Alam Mumtaz ini akan menjadi pusat ibadah untuk pembangunan keagamaan di wilayah di sini ya, wilayah ini, dan tidak hanya di sini tapi juga ke sekitarnya
pesantren ini menjadi pesantren yang bisa menjadi panutan untuk bidang keagamaan dan juga bisa menciptakan atau menelurkan santri yang bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Aksi sosial ini menegaskan komitmen MNC Peduli dalam mendukung kegiatan pendidikan keagamaan di pesantren Alam Mumtaz yang menerapkan pembelajaran kewirausahaan bagi para santri melalui berbagai kegiatan produktif seperti bercocok tanam dan budidaya ikan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Haji Syafril Nasution. Sekaligus beliau hadir pada hari ini yang memberikan donasi sumbangan awal. Kami yakin ini sumbangan awal dan ini akan memberikan motivasi kepada para pengurus, para donatur yang lain untuk ikut juga bersama-sama. Melalui program ini, MNC Peduli berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kehidupan spiritual masyarakat serta mendukung terciptanya generasi yang mandiri dan produktif. Dari Bogor, Jawa Barat, Dias Triawan, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, meski dunianya gelap gulita, cahaya ilahi menuntun Mbah Sarjo, jemaah calon haji tunanetra asal Kulon Progo berangkat ke Tanah Suci. Ya, informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today. Pemirsa, keterbatasan fisik tak menghalangi niat Mbah Sarjo untuk berhaji ke Tanah Suci. Ya, disabilitas netra asal Kulon Progo, Yogyakarta ini mantap berhaji demi memenuhi panggilan hati. Langkahnya tak lagi mudah, tubuhnya renta dimakan usia, dan matanya tak lagi dapat melihat dunia. Namun di balik keterbatasannya, ada cahaya iman yang menuntunnya hingga ke Tanah Suci. Dengan bantuan anaknya, ia menapaki setiap jengkal perjalanan, bukan dengan penglihatan, melainkan dengan keyakinan. Mbah Sarjo, 71 tahun, menapakkan kakinya dengan satu niat sederhana, yakni menyempurnakan rukun Islam sebagai bekal menghadap Allah kelak. Nah, saya ini orang Islam toh, kan harus rukun Islam yang kelima harus kalau mampu harus dilaksanakan. Kan saya merasa mampu biarpun pres-presan uangnya sampai itu jual sawah. Dan saya kena penyakit mata, saya berhenti berdagang, pensiun istilahnya itu, cuma di rumah aja. Itu kan mata saya diperkirakan oleh dokter mata sudah nggak bisa sembuh. Jadi saya ingin ibadah kan yang untuk sangu saya besok dipanggil Allah itu kan ibadah saya. Kan kalau saya haji mungkin Allah mengampuni dosa-dosa saya yang dari awal sampai sekarang banyak dosa saya. Demi memenuhi panggilan ke Baitullah, Mbah Sarjo menjual kebun yang selama ini menjadi salah satu sandaran hidupnya. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi ia mendaftar haji berikut anak dan istrinya. Kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam keterbatasan selalu ada kekuatan. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari melaporkan. Pemirsa, otoritas keamanan Arab Saudi semakin memperketat pengawasan dengan menggelar pemeriksaan identitas di jalanan kota Madinah maupun Mekah. Ya, seluruh jemaah Indonesia diwajibkan selalu membawa kartu nusuk sebagai syarat mutlak akses ibadah. Petugas keamanan setempat masif memeriksa kelengkapan dokumen. Pemeriksaan acak menyasar paspor, visa, hingga kartu nusuk milik setiap jemaah haji. Kartu nusuk merupakan kunci akses utama untuk bisa menembus barikade penjagaan saat akan memasuki kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Untuk itu, jemaah diminta tidak lengah. Pemirsa, ratusan calon jemaah haji asal kota Pasuruan, Jawa Timur punya cara unik menandai koper mereka.
Ya, mulai dari boneka hingga pita warna-warni dipasang untuk menghindari tertukar saat keberangkatan. Ada yang digantung boneka hingga pita warna-warni. Beragam cara dilakukan 273 jemaah calon haji kloter 10 asal kota Pasuruan agar koper miliknya punya ciri khas dan berbeda dengan koper milik jemaah lainnya. Meski tidak dianjurkan, gantungan yang mencolok sengaja dipasang agar mudah dikenali dan tidak tertukar dengan koper jemaah lainnya. Selain tanda unik, ratusan koper haji ini juga dilengkapi dengan identitas jemaah calon haji berupa kartu pengenal dan foto. Ratusan jemaah calon haji telah diberangkatkan menuju asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Kamis sore kemarin. Tambahan dari jamaah ya untuk mudah dikenali tasnya biar tidak terlalu sulit pencariannya atau untuk mengenali bahwa identitas koper ini sesuai dengan jamaah. Selain kota Pasuruan, kloter 10 juga ditambah dengan 60 jemaah calon haji asal Kabupaten Pasuruan dan 43 jemaah calon haji Kota Malang. Para jemaah calon haji diimbau untuk membawa bekal sesuai ketentuan pihak Kemenhaj Republik Indonesia. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, informasi lainnya, Italia menolak proposal utusan khusus Amerika Serikat untuk menggantikan Iran di Piala Dunia 2026. Menteri Olahraga Italia, Andrea Abodi, menegaskan Gli Azzurri menolak keras kemungkinan Sandro Tonali dan kawan-kawan tampil di Piala Dunia lewat jalur politik. Menteri Olahraga Italia Andrea Abodi menegaskan Gli Azzurri menolak keras kemungkinan Sandro Tonali dan kawan-kawan tampil di Piala Dunia lewat jalur politik. Abodi mengatakan Italia menggandakan Iran adalah sebuah hal yang mustahil dan sangat tidak pantas. So soltanto che fino all'ultimo rigore ho pregato di poter andare al mondiale, non avevo altri pensieri e penso che come il mio questo sia stato il pensiero di tutti gli italiani. Sono abituato a una continuità di pensiero anche se a volte lo metto in discussione, ma questo non è un tema per noi, come ho detto ieri in altre forme, quindi quello che ho detto vale oggi. Sebelumnya, utusan khusus Amerika Serikat Paolo Zampolli melontarkan usulan yang dinilai publik sepak bola sejagat sebagai ide yang sangat aneh dan kontroversial. Sebuah gagasan yang syarat muatan politis terkait perkembangan konflik geopolitik Timur Tengah yang melibatkan kepentingan Amerika Serikat dan Iran. Kepada Presiden AS dan Presiden FIFA, Zampolli memaparkan Italia pantas manggung di Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Apalagi Italia memiliki sejarah besar sebagai juara dunia 4 kali. Timnas Italia gagal ke Piala Dunia edisi ke-23 setelah kalah dari Bosnia-Herzegovina di final play-off zona Eropa. Sebuah tamparan keras bagi Italia yang 3 kali beruntun harus absen dari event terbesar sepak bola dunia. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Iran memastikan timnas Iran tetap bakal tampil di Piala Dunia 2026. Ya, penegasan serupa juga dilontarkan Presiden FIFA karena Iran berhak berlaga mewakili rakyatnya. Presiden FIFA Gianni Infantino memastikan tidak ada rencana mengganti Iran dengan Italia di Piala Dunia 2026. Penegasan tersebut sekaligus memutus spekulasi soal jalur politik agar Gli Azzurri bisa tampil di Piala Dunia Juni mendatang. Infantino menegaskan segala keputusan terkait kontestan Piala Dunia sepenuhnya berada dalam kewenangan FIFA. Hingga saat ini tidak ada indikasi perubahan peserta Piala Dunia 2026. Iran dipastikan berlaga tanpa ada syarat apapun sebagaimana dispekulasikan. Non, les matchs seront où ils doivent être, selon le tirage au sort. L'Iran sera la Coupe du Monde. Et on se réjouit parce que c'est une très très forte équipe qu'on a vu aujourd'hui. Donc je suis très content. J'ai vu l'équipe, j'ai parlé aux joueurs, à l'entraîneur, donc tout va bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 'Yan, 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 'yan,
Infantino menekankan timnas Iran harus ikut serta. Sebab situasinya akan kian kondusif menuju perdamaian. Iran sudah lolos dan berhak tampil mewakili rakyatnya, bukan Italia yang sudah tersingkir karena gagal di final playoff. Federasi sepak bola Iran juga memastikan timnas Iran tetap berlatih keras dan akan tampil di Piala Dunia 2026. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal menghadirkan berita daerah, nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Nata Arman. Dan saya Syafaati Rio pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.